Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li sayyidil a'zami wal 'ajam bisyafa'ati wa ghayatil maram wa alihi wa ashabihi al-sidqi wal ahkam wa hadiyatan minna lil muqaddimi hadzal kitabil mukarram al-imam Abdurrahman ibn Ahmad al-Qadhi sahibul maqam wa li masyayikhina wa li muallimina wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim ajma'in wa li futuhil ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam wa ila hadratis Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Wa alamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta bi 'ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi. Wa bis sanadil muttasili ila al-imam al-muallifi rahimahullahu ta'ala wa ada'an naf'amihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita, memberikan waktu kepada kita dan juga kesehatan, kesempatan yang mana kita bisa hadir di siang hari ini yang penuh dengan keberkahan ini untuk sama-sama menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu menuntut ilmu. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan kita. Itu masih berkaitan dengan yang namanya sakaratul maut. Ya. Ya, dzikrul maut, ya, mengingat kematian. Dengan mengingat kematian, mudah-mudahan kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita berlindung kepadanya dari segala macam hal-hal yang dapat memberikan kita tuh sengsara di akhirat. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi dzikri jawabir ruh. Ini menyebutkan tentang jawaban ruh ketika malaikat maut datang. Warada fil khabari, dan terdapat pada khabar dalam sebuah hadis, anna malakal mauti, bahwasanya malaikat maut idza arada an yaqbida ruhal mu'min, ya, apabila dia ingin mencabut nyawa atau ruh orang beriman, taqulu, roh ini akan berkata kepada malaikat maut, la ati'uka ma lam tu'maru bidzalika. Kata roh apa? Aku enggak mau taat kepadamu, ya malaikat maut. Ma lam tu'maru bidzalika, ya, dan terhadap apa-apa yang kau perintahkan terhadap yang demikian itu. Artinya gini, gua enggak mau nurut sama lu. Apa yang lu perintahin gua enggak mau taat. Kata roh kita seperti itu. Artinya kata roh orang-orang soleh. Fayaqulu malakul maut, maka malaikat maut ini berkata, umirtu bidzalika, aku diperintahkan untuk yang demikian itu, artinya mencabut nyawamu. Gitu ya. Kata roh kita kan gini, aku enggak mau taat kepadamu sebelum engkau diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Lalu malaikat maut bilang, umirtu bidzalika, aku sudah diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Fatatlubu ruh minhu al-alamah wal burhan, maka ruh tersebut minta kepada malaikat maut, ya, al-alamah, tanda. Apa tandanya? Kalau kau sudah diperintahkan oleh Allah. Wal burhan, dan juga bukti-buktinya. Mana buktinya? Mana tandanya kalau perintah Allah sudah datang kepadamu? Fataqulur ruh, ya, maka malaikat, ya, berkata, fataqulur, maka ruh ini bilang lagi, ya, inna rabbi khalaqani
wa adkhilni fi jasadi. Kata roh apa? Sesungguhnya Tuhanku sudah menciptakan aku. Wa adkhilni, dan aku dimasukkan fi jasadi, ke dalam jasadku, kata roh. Wa lam takun anta inda dzalika, dan aku gak pernah ngelihatmu. Jadi kata roh secara kasarnya gini, Allah udah nyiptain gua. Allah masukin gua ke dalam jasad. Waktu Allah nyiptain gua dan masukin gua ke dalam jasad, lu kemana gitu? Lu gak ada. Kok tiba-tiba lu mau nyambut gua dari dalam jasad gitu? Apa maksudnya bu? Ya, lu gak ada, di mana agak ketahuan, tiba-tiba lu mau nyambut gitu ya. Fala turidu atahudani. Nah sekarang kau tiba-tiba mau mencabut aku dari dalam jasadku. Aku udah diciptain, aku udah dimasukin ke dalam jasad. Kenapa tiba-tiba kau mau mencabut diriku dari jasadku? Fayarji'u malakul maut ila Allah Ta'ala. Maka malaikat maut kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayaqulu Allah Ta'ala, ya, fayaqulu Allah Ta'ala, maka malaikat maut berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Begitu. Ya. Fayaqulu Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada malakul maut, Abbaqta ruha 'abdi, apakah kau telah mencabut ruh dari hambaku? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada malaikat maut. Fayaqulu malakul maut, maka malaikat maut berkata, Ilahi, wahai Tuhanku, inna 'abdaka yaqulu kada wa kada. Kata malaikat maut apa? Wahai Tuhanku, sesungguhnya hambamu tuh ngomong begini gitu, ngadu. Malaikat ngadu, ya tubul burhan ini, dan dia meminta bukti kepada diriku. Fayaqulu Allah Ta'ala sadaqa ruha 'abdi. Kata Allah, betul. Ya, roh hambaku itu betul. Ketika dia minta bukti kepada dirimu, maka telah betullah, benarlah si roh hambaku tersebut. Tsumma yaqulu Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berkata kepada malakul maut, Ya malakal maut, wahai malaikat maut, idhab ilal jannah, pergilah kau ke dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa khudh, ya, wa khudh, dan ambillah tufahata 'alaiha, dan ambillah apel, buah apel 'alaiha, yang adanya di dalam surga. Ya, alamati wa araha ruha 'abdi. Jadi wa khudh tufahata 'alaiha alamati wa araha ruha 'abdi. Jadi ambillah buah apel, 'alaiha alamati, di atas buah apel itu terdapat tanda-tanda diriku. Wa araha, dan kau perlihatkan apel tersebut, ruha 'abdi, kepada ruh hambaku. Fayadhabu malakul mauti, maka pergilah malaikat maut ilal jannah, ke dalam surga. Ya Allah, ya khudhu tufahata 'alaiha, maka malaikat maut mengambil buah apel itu, wa 'alaiha, dan di atas buah apel tersebut maktubun, tertulis Bismillahirrahmanirrahim, ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza araha ruha 'abdi, maka apabila melihat ruh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kharajat bin nasyati, maka dia akan keluar dari jasadnya bin nasyat, dengan semangat, wa dzauqi, dan juga dengan sopan, enggak banyak berdebat, was-safai, dan dengan perasaan ikhlas. Itu yang akan terjadi apabila jasadnya adalah jasad orang saleh. Lalu dalam kabar yang lain, wabil khabari, idza aradallahu ta'ala qabada ruha 'abdi, dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan mencabut roh seorang hamba, yaji'u malakul mauti min qibalil fami. Jadi kalau malaikat maut datang, itu yang pertama nih menurut kitab kita ini, ya, menurut Syekh Ahmad Al-Qadi, yang Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi, pengarang kitab kita ini, yaji'u malakul mauti min qibalil fami, maka malaikat maut akan datang dari arah fam, mulut dulu. Liyaqbidha ruhahu minhu, untuk mencabut, ya, atau agar mencabut roh anak Adam minhu, dari mulutnya. Fa yakhrujul dzikru min fami,
Ketika malaikat maut ingin mencabut nyawanya tuh dari arah mulut, keluar yang namanya zikir-zikir. Ya, zikir-zikir. Artinya ini orang yang penuh dengan pahala berzikir. Zikir-zikirnya waktu masih hidup tuh, semasa hidupnya, semasa sehatnya tuh keluar semua tuh. Ya. Fayaqulu, nah, lafaz zikirnya ini berkata, la sabila laka min hadhil jihad. Hei malaikat maut, la sabila laka min hadhil jihad. Enggak ada jalan bagimu dari arah ini. Artinya apa? Malaikat maut, kau enggak bisa mencabut nyawa anak Adam ini dari mulutnya. Karena ada aku, yaitu siapa? Zikir semasa hidupnya. Ya, menjadi bentengnya itu. Faqala ma'ajra lisani fi dzikri rabbi. Ya, kata si zikir-zikir ini ngomong ini, faqala, ini anak Adam sering banget, banyak sekali ajra lisani, ganjaran atau pahala yang berasal dari lisannya. Fi dzikri rabbi, ketika dia mengingat Tuhannya. Jadi zikirnya ya Allah, misalkan apalagi Asmaul Husna, atau dia baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, yang tidak terhitung banyaknya, dia keluar tuh. Ketika malaikat maut ingin mencabut nyawanya dari mulut, zikirnya keluar. Fayakhruju malakul mauti ilallahi ta'ala, fayarji'u malakul mauti ilallahi ta'ala. Maka kembali malaikat maut mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu, malaikat maut ngomong kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhan, abduka qala kada wa kada, hambamu itu ngomong begini, ngantuk nih. Ya, malaikat juga bingung juga ngadepin orang soleh. Dia ngadu pada Allah, ya Allah, hambamu itu begini ngomongnya tuh ya, kada wa kada, seperti ini dan seperti ini. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, Iqbid min jihatin ukhra. Ya malaikat maut, cabut dia dari arah yang lain. Akhirnya balik lagi tuh. Malaikat maut nyamperin lagi anak Adam yang sedang sakaratul maut. Fayaji'u min qibalil yadi, maka dia mendatangi anak Adam yang sedang sakaratul maut min qibalil yadi, dari arah tangannya. Dari tangannya mulut. Dari tangannya. Artinya mau dicabut rohnya itu lewat tangan. Pada menuju sodakoh, maka keluar dari tangan ini apa? Sodakoh. Ya, sodakoh itu keluar semua. Lalu kata mulu, nah sodakohnya ini ngomong kepada malaikat maut, la sabila laka ilaihi. Hai malaikat maut, la sabila laka ilaihi, enggak ada jalan bagimu ilaihi, kepadanya. Fa innahu, karena sesungguhnya tangan-tangan ini adalah tasaddaqu bi katsiran, ya dia menggunakan diriku untuk bersedekah yang sangat banyak. Jadi ketika malaikat maut ingin mencabut roh orang soleh yang gemar bersedekah melalui tangannya, itu sedekahnya keluar. Ya bilang, malaikat, kalau kamu mau cabut dari tangan, maka nggak bakal bisa, la sabila laka, nggak ada jalan bagimu. Ya kenapa? Fa innahu tasaddaqu bi katsiran. Karena orang ini sudah menggunakan diriku, tangan ini, untuk bersedekah. Ya. Wa masahabi, dan dia mengusap bi, denganku, dengan tangan, maksudnya ra'sal yatim, kepalanya anak yatim. Artinya apa? Menyayangi anak yatim, ya, mengasihi anak yatim, ya, memelihara anak yatim, gitu, ya. Dipelihara, dijaga, dibiayai, yang dikasihi dan lain sebagainya. Kata si tangan nih, tak bisa lewat sini, karena dengan gua waktu nih hidup, waktu masih sehat, nih gua dipakai sedekah, nih tangan gua dipakai buat apa? Buat nyayangin anak yatim, buat ngasihin anak yatim. Kata tangan apa? Lu cari jalan lain, ya. Wa kata bil qalami, dan denganku, katanya dia nulis, ya, menulis bil qalami, dengan pena. Maksudnya apa? Ini tangan dibuat belajar, dibuat nulis, dibuat catat, dibuat ngaji, dibuat datang ke majelis taklim. Wa daraba bis-sayfi a'naqal kufar, dan dengan tangan juga dia apa? Daraba itu memukul
anak tuh tengkuk. Bisa maknanya tuh wadara bisayfi anak kalau kufar tuh perang. Dia dengan tangan dia itu memerangi orang-orang kafir. Tsumma yaji'u ila rijli. Kemudian ini malaikat dari tangan nggak bisa dia pindah ke kaki. Tsumma yaji'u ila rijli. Kemudian dia pindah ke kaki itu malaikat. Fataqulu maka kaki ngomong la sabila laka min qibali ya malaikat maut la sabila laka min qibali kau juga enggak ada kau juga enggak punya jalan min qibali dari arahku kata kaki. Kenapa? Fa innahu masyabi karena sesungguhnya ini orang dia berjalan denganku menggunakan kaki ilal jama'ati yaitu ke dalam suatu perkumpulan. Maksudnya di sini bisa maknanya sholat jamaah atau perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya terdapat membahas tentang agama Islam. Di sini wal a'yadi hari-hari Id. Kayak kemarin tuh Idul Adha, berbondong-bondong sholat, berbondong-bondong meramaikan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa majalisil ilmi wa ta'limi dan dia juga berjalan menggunakan kaki ya ke majalis. Ya majalis itu tempat-tempat duduk kan. Tempat-tempat duduk di mana sambil duduk dia membahas tentang ilmu agama. Wa ta'lim dan majelis-majelis belajar. Ya. Nah, tuh nanti kaki kita tuh jadi bukti saksi. Ya, jadi hujah buat kita tuh. Mau ngapain tuh malaikat? Mau nyambut dia dari kaki. Waktu hidup dia jalan sama gua keliling. Majelis ini, majelis itu, majelis ini, majelis itu, majelis ini, majelis itu. Itu kaki, ya. Tsumma yaji'u ilal udhuni, kemudian si malaikat ini mendatangi orang yang lagi sakaratul maut ini ilal udhun dari lewat telinga. Tangan enggak bisa, kaki enggak bisa, lewat telinga. Fataqulu maka telinganya ini berkata la sabila laka bil jihati. Enggak ada jalan bagimu ya malakul maut bil jihati dari arahku. Jadi kata si telinga ini juga enggak ada jalan bagimu. Kenapa? Fa innahu sami'a bil Qur'an. Karena sesungguhnya nih orang, nih anak Adam ini sami'a bi dia mendengarkan dengan diriku, dengan kuping, dengan telinga Al-Qur'an ya wal adhan dan juga adhan ya wal dzikr dan juga berzikir. Dia mendengarkan Al-Qur'an, dia mendengarkan adhan dan dia juga mendengarkan zikir lafaz Allah Subhanahu wa taala. Makanya gitu Pak, idza qari'a Al-Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an fastami'u, dengerin, wa ansitu, perhatiin oleh kalian, la'allakum turhamun, agar kalian semua mendapatkan rahmat. Jadi ketika kita baca, ya kita baca nih, kita berpahala mulut kita. Kita capek, dengerin teman kita yang baca, kuping kita yang berpahala. Ya, perhatiin. Jadi merhatiinnya doang gitu. Seandainya gini, mata kita udah kuat, ya lihat kelamaan pegel gitu kan usia juga gitu ya. Aduh mata saya kalau kelamaan baca Quran pegel gitu ya. Udah baca sekuatnya ibu. Selebihnya ada orang baca Quran dengerin aja. Dengerinnya aja berpahala. Dengerinnya aja insya Allah rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita. Kayak gitu ya. Ini telinga bilang tuh kepada malaikat maut, nih waktu hidupnya dia nih, waktu sehatnya dia, gua dipakai buat dengerin Quran, gua dipakai buat dengerin azan, dan gua dipakai buat mendengarkan zikir-zikir Allah. Maka nggak ada jalan bagimu untuk mencabut nyawanya lewat telinga. Fayaji'u ilal ainaini, kemudian si malaikat ini mencari jalan lagi ilal ainaini ke dua matanya. Fataqulani, maka kedua mata ini berkata, la sabila laka min qibalina, ai malakul maut, enggak ada jalan bagimu min qibalina, dari arah kami. Fa innahu nazara bina, karena sesungguhnya orang ini nazara bina, dia melihat bina dengan kami, artinya dengan mata, ilal masahifi, kepada mushaf. Ya makanya tuh
ulama ya banyak banyak yang menganjurkan tuh kalau walaupun kita hafal kita dianjurkan untuk baca gitu. Kayak tadi ibu baca Yasin ya, ibu baca Yasin ya, itu masih dianjurkan kita buka buku ya. Agar apa nih? Nah ini nih ya. Fa innahu nazara bina ilal masahibi, karena mata kita tuh waktu orang di masih sehat melihat ilal masahib, kepada mushaf Al-Qur'an. Nah, itu biar mata kita nanti ada pahalanya. Itu dianjurkan untuk apa namanya? Untuk membaca. Ketika kita lagi binazar gitu, lagi deras. Beda lagi kalau kita ngulangin hafalan kita, gitu kan beda lagi. Nah, kalau ngulangin hafalan ya tidak melihat. Ini dianjurkan seperti itu. Yang pertama untuk menjaga hati kita dari riya ya, dari riya gitu kan. Itu penyakit hati itu. Ketika kita baca nggak pakai mushaf, nggak melihat gitu, nanti kan setan masuk ya. Nah, biar orang pada ngomong lu apa gitu, lu hafal Yasin. Nah itu bahaya tuh. Walaupun ibu memang apa gitu, ya nggak apa-apa. Cuma dia nggak bagus ketika setan menghembuskan riya itu. Akhirnya kita beda tuh ya. Nah untuk melindungi diri kita dari hal tersebut lebih baik baca, kita buka. Satu. Nah yang kedua apa? Agar mata kita memandang kepada mushaf itu ya, yang nanti mata kita juga menjadi apa ya namanya, pemberat dalam kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu, fa innahu, maka sesungguhnya nazara bina, orang ini tuh dia melihat bina dengan kami ilal masahibi, kepada mushaf-mushaf, wa wujuhil ulama, dan wajah-wajahnya ulama, orang-orang alim, wajah-wajahnya ahli ilmu. Kan pakai mata tuh, ada orang alim, ada orang-orang soleh, kita lihat wajahnya ya. Nah itu akan menjadi kebaikan bagi mata itu yang akan kita nanti dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal walidaini was salahai ya, dan kedua orang tuanya, yang telah memandang kedua orang tuanya dan memandang orang-orang soleh. Fayal sharifu malakul mauti, maka pergilah malaikat maut ilallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pergi kepada Allah. Ya Rabb, ya fayaqulu, maka malaikat maut berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna abdaka yaqulu kada wa kada. Dia ngaduk tuh. Ya wahai Tuhanku, sesungguhnya hambamu yaqulu, dia mengatakan kada wa kada, begini dan begini. Dia cerita tuh. Malaikat maut cerita secara detail. Fayaqulu Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, ya malakal maut, wahai malaikat maut, alik, kata Allah apa? Alik, gantungin ismi, namaku, ala kaffika, atas di tanganmu. Gantungkan namaku di telapak tanganmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa azhirhu li ruhi abdi, dan tunjukkan, tampakkan namaku tersebut li ruhi abdi, kepada ruh hambaku. Hatta yarahu, sehingga roh itu melihat namaku ada di telapak tanganmu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Fayakhruju, maka keluarlah, fayaktubu ya, fayaktubu ismallahi ala kafihi, kemudian malaikat itu menulis nama Allah Subhanahu wa taala di tangannya, ya, di telapak tangannya. Fayarahu ruhal abdi, maka melihat roh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fatujibuhu, fayakhruju ruhul abdi bi barakati ismi, maka ketika dikasih lihat nama Allah Subhanahu wa taala, maka rohnya itu mengabulkan. Udah gak banyak tanya lagi. Fayakhruju, maka dia keluar. Fayakhruju ruhal abdi, maka keluar roh hamba tersebut bi barakati ismi, dengan keberkahan nama Allah Subhanahu wa taala. Fatan sharifu anhu mararatan naz'i, dan hilanglah ya dari si jasad tersebut mararatan naz'i, perihnya, sakitnya nazah, ya, sakitnya sakaratul maut. Apala yang sharifu anhul adab, ya, al-fazih, apakah akan berpisah ya azab yang mengerikan itu ya. Wa idza kataba ala sudurihim ismallahi ta'ala,
apabila tertulis atas dadanya itu nama Allah Subhanahu wa taala. Di qouli ta'ala, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Afa man syarahallahu sadrahu lil Islam." Ya, apakah orang-orang yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dadanya ya lil Islam, yaitu kepada agama Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, maka dia termasuk orang yang mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fil khabari, dan pada sebuah khabar, khamsatu asya'a samun qatilun. Dalam sebuah hadis dikatakan ada 5 hal, yang 5 hal ini termasuk racun yang mematikan. Wa khamsatun ukhra, dan 5 yang lainnya tiryatuha, sebagai penawarnya. Jadi ada 5 hal ini, 5 hal ini adalah racun. Tapi ada 5 hal yang lain sebagai penawarnya. Ya, fad dunya samun qatilun. Yang pertama adalah dunia. Dunia ini adalah racun yang sangat mematikan. Kalau kita enggak hati-hati, maka kita bisa dibunuh dengan dunia itu sendiri. Ya. Wa zuhdu tiryaquha, dan zuhud, meninggalkan tarkud dunia lidin, meninggalkan dunia untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita merendahkan hati kita yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hal yang lain. Kalau merendah hati kepada manusia, ya, rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh sombong, biasa aja. Ya, karena apa yang kita pernah lakuin pasti orang ada yang udah pernah lakuin. Jadi gua dong gini ya, ada yang udah gitu. Ya. Pokoknya begitu. Kita ibarat kita biar kita apa namanya rendah hati tuh memandang kayak gitu. Ibarat jalan tol aja. Gua mau kencang apapun jalan juga tetap aja di depan gua ada orang, tetap aja di depan gua ada mobil. Jadi kita orang gitu. Ya, jadi kita memandang orang-orang yang ada di bawah kita, jangan yang di atas gitu. Jadi kita kesannya pengen lebih. Tadi yang pertama. Wal malu, dan harta samun qatilun, harta itu adalah harta racun yang mematikan. Qatilun, artinya qatilun ini yang dapat membunuh. Wa zakatu tiryaquha, dan zakat adalah penawarnya. Jadi kalau kita punya harta banyak, itu buat diri kita itu bisa membunuh, bisa mematikan diri kita. Artinya apa? Kita dengan harta itu bisa gagal di akhirat. Nah, zakat itulah yang menjadi penawarnya. Ya. Jadi kita harta melimpah, jangan kita berpikir pasti masuk surga gitu. Ya, kagak juga. Ya. Bisa jadi harta banyak itulah yang bikin kita gagal di akhirat. Yang ngurusin harta. Kayak kisah ya sahabat Nabi miskin, kita doain kaya sama Nabi, didoain jadi kaya. Yang tadinya punya kambing 2, dia kan sering sholat jamaah tuh. Gara-gara didoain sama Nabi, kabul kan. Kambingnya jadi ratusan, tambah jadi ribuan. Yang tadinya ngarit cuma dikit, kan kambing 2, ngarit pagi-pagi selesai. Ini kambingnya ribuan, mau ngaritnya berapa lama? Akhirnya hilang dari masjid. Nggak kelihatan. Ya gitu. Ya, akhirnya kita sibuk ngitungin duit. Ya. Wal kalamu, dan kalam, ucapan-ucapan kita nih, ya samun qatilun, itu sebuah racun yang bisa membunuh kita. Wa dzikrullahi tiryaquha, dan menyebut nama Allah, mengingat nama Allah Subhanahu wa taala, tiryaquha, ya kalam nih, mulut kita. Hati-hati, itu racun yang membunuh, yang dapat mematikan kita. Artinya dengan lidah, dengan modal lidah, kita bisa masuk neraka. Harta kagak banyak. Artinya ujian dari harta kita kagak banyak itu. Ya, ujian lewat harta nggak ada. Pas-pasan aja hidup kita. Mulut kita yang berlebihan nih ngomongnya. Akhirnya kita udah hidup susah, masuk neraka, apes. Di dunia susah, di akhirat makin susah. Lantaran apa? Lantaran mulut kita nggak bisa jaga. Di sini ngomong A, di sono ngomong B. Ya, di sini ngomong B, di sono ngomong C. Di sono ngomong C, di sono ngomong D. Wah, begitu tuh. Ya, nggak senang melihat orang berhasil, nggak senang melihat orang hidup senang. Ya,
Udah tuh mengunjing begini ngomong hati-hati itu. Ya samun qatil al-kalamu ucapan-ucapan kita, perkataan-perkataan kita bisa membunuh kita. Ya, kalau orang tahu di dunia kita model begitu, orang bisa nggak senang. Di akhirat udah pasti hidupnya nggak senang. Wal umru, dan umur kita juga kullu, dan umur kita seluruhnya itu samun qatil. Seluruh umur kita dari kita lahir sampai dengan ditutup nanti wafat itu adalah racun yang mematikan. Ya, wa ta'atu tiryaquhu, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah penawar dari racun tersebut. Jadi umur kita dari kita lahir sampai dengan mati nanti itu racun. Tapi kalau kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita udah punya penawarnya. Artinya apa? Kita nggak perlu takut sama yang namanya racun tersebut. Sama umur kita tuh kita nggak usah takut. Kenapa? Karena selama kehidupan kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, taat dalam hal apa aja. Ya. Wa jam'u sanah, dan 1 tahun, seluruh tahun artinya 12 bulan. Itu adalah samun qatil, racun juga tuh, racun yang dapat mematikan. Watir yaquha, dan penawarnya adalah syahrul Ramadan. Itu adalah bulan Ramadan. Jadi ketika 1 tahun itu kita hidup, nah jangan sampai Ramadan kita sia-siain. Maksudnya gitu. Itu kan selama 11 bulan itu dosa kita bu. Ya, nauzubillah min dzalik ya. Cuman ya seukuran kita ya. Seukuran kita orang-orang awam ya pasti banyak berbuat dosanya. Bisa dengan mulut, bisa dengan tangan, bisa dengan sikap. Ya sikap kita, ada orang lewat isi, kita bawa muka, itu sikap ya. Orang sakit hati dan lain sebagainya selama 11 bulan. Maka di bulan Ramadan itu adalah penawarnya, penawar agar kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Apa itu? Masa. Dikit lagi ya. Wa fil khabari, dan dalam sebuah khabar dikatakan idza waqa'al 'abdu fin nazai, apabila seorang hamba berposisi lagi nazar, lagi sakaratul maut, yunadi munadi, maka memanggillah, ada yang memanggil seorang penyeru. Min qibalir rahman, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, da'hu, tinggalkan dia hatta yastariha, sehingga dia beristirahat sa'atan, sesaat. Idza balagha ruhu sadra, dan apabila telah sampai ruhnya di dadanya, qala da'auhu hatta yastariha sa'atan, tinggalkan dia sehingga dia beristirahat sa'atan, sejenak, sesaat. Wa kadzalika, dan yang demikian itu idza balagha ar-rukbatain wa sarqa wa surrata, dan apabila dia telah sampai di 2 lutut dan pusarnya, wa idza balaghal hulqum, dan apabila telah sampai di kerongkongannya, di tenggorokannya, ja'a nida, maka datanglah orang yang memanggilnya itu ya. Suara yang memanggil itu, da'hu hatta yuda'ul a'dha ba'daha ba'dhan. Ya, jadi tinggalkan dia, mohonkan ampun untuk dia, hatta, sehingga dia itu memohonkan anggota tubuhnya, ba'duha ba'don, sebagian anggota tubuhnya memohonkan ampun sebagian yang lain. Fatauda'ul ainul ain, maka meminta ampun mata untuk mata. Artinya dia minta ampun dan meminta perpisahan. Fataqulu fil wada'i, maka berkata pada permohonannya, assalamualaikum ila yaumil qiyamah. Salam, ya, arti kesejahteraan bagi kalian ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Wa kadzalikal udhunani, dan demikian juga 2 telinga. Jadi yang berpasang-pasangan anggota tubuh kita itu saling berpamitan ketika ruh kita mau dicabut. Wa kadzalikal udhunani wal yadani wal rijlani, 2 telinga, 2 tangan, dan 2 kaki. Wa tauda'ur ruhun nafsa, dan memohonkan juga ruh itu kepada jasadnya.
Kan rohnya pengen berpisah tuh. Nah, itu rohnya gitu. Assalamualaikum ila yaumil qiyamah. Wa na'udzu billah min wada'il iman wal lisan. Maka kami mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min wada'il imani, ya, lil lisan, dari mohon berpisahnya iman terhadap lisan. Jadi jangan sampai keimanan kita berpisah dari lisan kita, ya. Wa na'udzubillah min wada'il ma'rifati wal imani lil jinan. Dan kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari permohonan berpisahnya al-ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, wal iman, dan juga keimanan lil jinan, yaitu disurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala pada wallahu a'lamu bissawab.